Jam 3 sore itu sudah mulai massa yang menggeruduk Mapolda Jateng. Wah, massa itu berhasil dipukul mundur sampai ke Jalan Pahlawan. Nah, ketika kantor pemerintahan kok gelap gulita, itu banyak orang yang berlarian, berhamburan sambil berteriak ketakutan. Bahkan sampai ini ya, sampai berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu membakar beberapa mobil yang ada di situ. Jumlahnya ada 3. Oke, saat ini saya bersama dengan salah satu reporter ujung tombaknya dari Tribun Jateng. Saat dia berada di dalam kondisi detik-detik kericuhan saat masa aksi menyampaikan aspirasi di sekitaran Jalan Pahlawan, tepatnya di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Polda Jateng, dan DPRD Jateng. Saat ini saya berada dengan Iwan Arifianto. Halo Mas Iwan, bagaimana kabarnya Mas? Baik Mas Rezanda. Oke. Bisa diceritakan Mas, beberapa hari yang lalu itu sempat terjadi aksi bakar-bakar di kawasan kompleks pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu dimulai dari mana Mas itu rangkaiannya? Ya, kejadian ini ya, hari itu pada tanggal ini ya, Jumat ya, 29 Agustus 2025, masih teringat betul ya, di ingatan saya ketika itu saya ditugasi oleh kantor untuk meliput aksi demonstrasi di depan Mapolda Jateng. Waktu itu aku datang pukul jam 3 sore, itu sudah mulai massa yang menggeruduk Mapolda Jateng. Nah, massa ini pada awalnya orasi seperti biasa ya, melakukan orasi, kemudian mereka ya seperti demo pada umumnya, mereka kemudian membacakan tuntutan dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba aksi itu ricuh. Ricuh itu kebetulan saya juga berada di dalam Mapolda, karena ketika itu saya mau konfirmasi ke Polda ketika itu, sehingga agak terjebak di dalam. Nah, itu banyak lemparan yang ini ya, yang masuk ke Polda seperti botol, kemudian batu dan lain sebagainya. Bahkan di depan itu di bagian Mapolda kerusakan cukup parah. Nah, singkat cerita setelah itu massa itu berhasil dipukul mundur oleh pasukan dari Polda Jateng ke Jalan Pahlawan. Itu pada pukul 17.30. Nah, ketika itu saya baru ini ya, menulis laporan berita seperti itu di kantor Perhutani. Nah, di kantor Perhutani itu pada pukul sekitar jam 7-an atau jam 19-an, saya mendapatkan info bahwa massa itu berhasil dipukul mundur sampai ke Jalan Pahlawan. Nah, ketika dipukul mundur sampai ke Jalan Pahlawan itu, otomatis saya ini ya, hendak meng-cross check apakah informasi itu benar atau tidak. Akhirnya saya berjalan ke arah Jalan Pahlawan. Tapi ketika aku menengok ke kiri, jadi jarak antara Mapolda Jateng dengan kantor gubernuran atau kompleks DPRD ya sekitar 200 sampai 300 meter itu, saya melihat kantor itu udah gelap gulita. Nah, saya agak ini nih ya, agak curiga kenapa kantor pemerintahan kok gelap gulita. Akhirnya saya masuk ke situ. Nah, ketika masuk sampai ke halaman, itu banyak orang yang berlarian, berhamburan sambil berteriak ketakutan. Bahkan sampai ini ya, sampai berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti itu. Ada yang sampai menangis histeris dan lain sebagainya. Itu menambah kecurigaan saya. Ini ada apa nih di gedung DPRD atau gedung pemerintah provinsi ini. Akhirnya saya terus masuklah ya. Itu saya juga sudah dilarang sama petugas ini ya, petugas keamanan situ. Mas, jangan masuk Mas, jangan masuk Mas. Tapi ya tadi itu ya, saya kemudian memakai alat pengaman ya, seperti helm dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk masuk ke arah belakang ya, arah belakang gedung DPRD, tapi masih satu di kompleks gubernuran. Nah, itu awalnya seperti itu, Mas. Oke, di situ pemicu awalnya yang menyebabkan terjadinya perusakan fasilitas umum, kemudian ada aksi pembakaran, itu seperti apa? Apakah di situ nggak ada penjagaan ketat atau seperti apa? Nah, sepanjang pengamatan saya itu tiba di lokasi, itu belum ada kejadian pembakaran mobil. Jadi situasi itu hanya masih mencekam, histeris, dan
dari arah belakang ya, pagar arah belakang itu persis di seberang Taman Indonesia Kaya, itu ada segerombolan, aku lihat ya, sepengamatan mata saya itu ada puluhan lah ya, puluhan massa aksi yang mencoba merasak masuk dari situ. Mereka berhasil masuk ke situ karena saya lihat tidak ada satupun petugas di situ, tidak ada satupun. Dan aku lihat juga, aku menilainya mungkin mereka juga mungkin ada ya, itu kan pos Satpol PP juga di situ. Mungkin ada, tapi karena melihat massa yang cukup banyak dan sudah melakukan tindakan-tindakan ini ya, melempar seperti itu, akhirnya mereka mungkin mundur ya. Nah, akhirnya saya lihat sendiri mereka berhasil masuk. Dan kondisi itu gelap gulita sehingga ketika massa aksi itu berhasil masuk dan melempar sesuatu, aku nggak tahu apakah itu bahan bakar apa dalam bentuk plastik atau botol, aku nggak tahu, tiba-tiba dilempar ke salah satu mobil dan dilempar korek ya, dan akhirnya terjadilah ledakan, kebakaran satu buah mobil yang persis di depan pintu gerbang. Kemudian massa juga semakin banyak yang masuk ya ke area parkir belakang gedung DPRD itu, lalu membakar beberapa mobil yang ada di situ. Jumlahnya ada tiga mobil, masing-masing ada di sisi sisi utara, tengah, dan sisi selatan. Itu 3 mobil dibakar, yang akhirnya menimbulkan kehebohan yang cukup luar biasa. Itu bukan, kita semua matanya pedas ya, bukan karena gas air mata ya, tapi karena asap mobil yang cukup tebal di situ. Itu. Jadi pembakaran itu pemicu awalnya apakah ada beberapa orang yang untuk meminta dibakar atau gimana? Dan pelakunya kira-kira seperti apa? Nah, kalau pemicunya otomatis berkaitan dengan cerita saya awal tadi ya. Cerita awal tadi soal aksi demonstrasi yang berusaha merangsek masuk ke Mapolda Jateng, akhirnya dipukul mundur. Itu terpecah ya, mungkin ya, ada yang simpang 5, ada yang ke arah Taman Indonesia Kaya. Nah, dugaannya ya tadi itu, massa aksi yang terpecah ke Taman Indonesia Kaya, akhirnya mereka berusaha masuk lewat jalur belakang itu ya, karena itu adalah jalur belakang ya, parkiran belakang dari kompleks DPRD. Atau kompleks gubernuran, itu memang cukup mudah dijebol karena tidak ada pasukan kepolisian yang di situ, sama sekali tidak ada. Mungkin mereka fokus yang di depan itu ya. Nah, akhirnya mereka begitu mudah masuk dan melakukan tindakan tadi itu, pembakaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya ini ya, kira-kira siapa pelakunya ya, tadi itu ya, massa aksi, dan secara detail saya juga tidak bisa ini ya, karena keterbatasan jarak pandang, dan mereka juga banyak yang ditutupi dengan ini ya, ditutupi dengan flyer maupun ditutupi dengan masker dan lain sebagainya, sehingga memang tidak bisa diidentifikasi seperti itu. Pembakaran itu selang waktunya berapa menit, Pak? Apakah setelah aksi pembakaran ada petugas yang kemudian mencoba menghentikan atau seperti apa? Apakah ada mungkin para pendemo tersebut melakukan penjarahan atau gimana gitu? Nah, itu sebenarnya kalau itu tidak dicegah, itu mungkin eskalasinya akan berbeda jauh ya, mungkin akan ada penjarahan. Nah, sebenarnya ada beberapa Satpol PP atau petugas keamanan di situ mendapatkan bantuan ya dari personel kepolisian, tapi itu bukan BRIMOB. Itu mencoba untuk menghalau mereka, akhirnya mereka mereka pergi. Nah, setelah mereka pergi, kebakaran begitu hebat ya, warga atau bukan warga ya, tapi para pegawai di situ itu juga berusaha untuk memadamkan api dengan cara-cara seadanya ya, menggunakan air dan sebagainya. Dan aku lihat di situ juga panik sekali. Aku juga lihat ini ya, pemilik mobil sekaligus pemilik warung ya, namanya Bu Ambar, itu juga menangis histeris ya. Dia shock sekali melihat warung dan 2 mobilnya, kan, informasi dari dia terbakar dengan begitu cepat. Nah, jarak waktunya sih tidak begitu lama ya, cuma 30 menitan untuk proses itu, tapi itu cukup merusak 3 mobil itu, dan belasan mobil yang terparkir di situ banyak yang rusak karena dilempari oleh para massa aksi. Itu sih, Mas. Selain mobil mungkin ada seperti bangunan, kendaraan roda 2 atau gimana? Ya, kalau motor di sepanjang pengamatannya di situ tidak ada. Hanya mobil 3 dan 3 terbakar ya, dan belasan rusak. Nah, kalau warung
sama ini ya bangunan warung Satpol PP yang berada di dekat pintu gerbang bagian belakang itu habis dibakar semua. Itu habis, sederetan warung itu habis, sama tadi itu kendaraan-kendaraan itu. Itu semua benar-benar hangus terbakar. Hangus terbakar dan memang seisi-isinya ya memang ketika itu damkar juga mungkin saya lihat sebenarnya damkar tidak jauh dari situ ya, tapi mungkin mereka juga lagi membackup untuk mengisi ini ya, ngisi mobil water cannon ya, sehingga mereka juga mungkin agak kelabakan juga untuk menangani itu. Tapi damkar ya datang juga dan melakukan pemadaman seperti itu. Tadi kan sempat disebutkan 30 menit masa aksi tersebut dibubarkan. Ya, itu ya. apakah dengan cara seperti apa? Penembakan di udara atau gas air mata? Nah, saya hanya ini aja sih, hanya semacam teriakan-teriakan saja. Teriakan-teriakan. Sebenarnya kalau itu masa aksi tahu kondisi sebenarnya juga ini juga ya, mungkin ini ya hanya teriakan saja. Jadi tidak ada tindakan yang serius menembakkan gas air mata atau tidak ya. Itu hanya teriakan-teriakan. Memang ada pasukan susulan yang melakukan tembakan gas air mata, tapi itu agak belakangan. Tapi mereka itu kayaknya targetnya ya memang ya itu udah membuat situasi huru-hara, terjadi kebakaran, barulah setelah itu mereka pergi. Tapi tadi itu ya disclaimer itu hanya asumsi saya saja ya, mungkin nggak tahu ya mereka motifnya seperti apa. Oke, dari kejadian tersebut adakah yang diamankan dari para pelaku pembakaran dan pelemparan? Nah, kalau dari kejadian ini kita tidak tahu ya siapa sih pelaku utama dari kejadian pembakaran atau kerusuhan massa pada Jumat pekan kemarin ya. Tapi yang jelas kan Polda Jateng sudah menangkap 400 sekian orang remaja mayoritas yang ditangkap pasca kejadian itu, dan polisi sudah menetapkan 7 tersangka dan 1 yang ditahan, 6 sisanya itu tidak ditahan meskipun sudah ditetapkan tersangka, tapi tidak ditahan karena masih di bawah umur, dan hanya 1 yang ditahan sampai sekarang dari 400-an itu. Nah, ketika aku konfirmasi juga ya ke Polda Jateng ya, dalam hal ini Kabid Humas Polda Jateng ya, Kombes Pol Artanto, dia mengatakan kalau peran dari orang ini adalah melakukan pengerusakan, tapi dia juga tidak mendetailkan pengerusakannya itu pengerusakan seperti apa, apakah pengerusakan yang di mobil atau fasilitas umum lainnya, karena kan banyak ya kerusakan yang terjadi pada saat itu dan atau selang sehari kejadian itu. Jadi 1 orang sih yang ditetapkan tersangka. 7 orang tapi 1 orang yang ditahan. 7 orang dari ya. Dan 1 orang ditahan dari kejadian tersebut. Berarti malam-malam itu memang sangat mencekam sekali ya Mas, kondisi di kawasan Jalan Pahlawan itu ya? Sangat mencekam ya Mas, sangat mencekam sekali, terutama di dalam gedung ya. Kalau di jalan umum menurut saya tidak terlalu ya, karena sepanjang Jalan Pahlawan itu kan diblokade, maksudnya tidak ada pengguna jalan yang melintas. Tapi di gedung DPRD itu sama gedung Provinsi Jawa Tengah, Sekwan itu sangat mencekam sekali. Lampu mati, gelap gulita, dan kita tidak boleh menyalakan senter. Kita jurnalis tidak boleh menyalakan senter. Jadi kita itu ya menggunakan ini aja ya, penerangan seadanya dan insting aja, karena beberapa kali sudah pernah ke situ gitu ya. Dan kemudian kita juga sebenarnya dilarang untuk mendekat ke arah titik kericuhan atau kebakaran itu. Tapi ya tadi itu ya kita berusaha untuk ke situ untuk mencari tahu apakah benar kejadian itu terjadi kayak gitu. Tapi ya faktanya memang benar terjadi. Kenapa nggak boleh ngidupin senter itu Mas? Apa supaya nggak terkena masa aksi atau? Ya itu mungkin gimana? Alasan juga bangunan dimatikan itu juga menjadi bagian alasan ya. Takutnya masa aksi terpicu untuk masuk karena ada aktivitas. Makanya kita ketika aku nyalain juga sempat dilarang juga, Mas jangan nyalakan senter kayak gitu. Aku juga nggak sempet tanya, tapi asumsiku mungkin kalau tahu ada orang maka di dalam akan diserang seperti itu. Gitu sih Mas. Oke, itu tadi cerita dari Mas Iwan Arifianto. Detik-detik terjadinya pengerusakan, pelemparan, pembakaran di sekitaran gedung pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang kebetulan di situ juga satu komplek ya dengan kantor
DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya di Saksi Kata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.